Hasil rekapitulasi hasil Pindai Forum C1 untuk Pilkada DKI 2017 dilaksanakan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Tabulasi data hasil pemungutan suara masing-masing TPS dimulai tadi sore. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Budi Manurung langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta. Ya Prama, apa yang dilakukan KPU setelah penghitungan suara selesai ini? Prama. Ya, sesaat lagi KPU DKI Jakarta akan melakukan rapat internal di mana rapat ini nantinya akan melihat apakah form C1 atau C6 telah terkumpul, dan jika nantinya sudah terkumpul maka akan dimulai melakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk sistem informasi hitung atau situng ini. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya situng KPU DKI ini, saat ini telah bersama kami Ketua KPU DKI Jakarta Bapak Sumarno. Pak, bisa dijelaskan ini sebenarnya sistem informasi perhitungan suara ini apa yang membedakan antara real count ini dengan KPU hasil akhir nanti, Pak, KPU? Ya. Jadi yang membedakan antara situng dengan rekapitulasi yang dilakukan secara manual, kalau situng itu kan memang kita hanya mengupload ya, menyeken data yang berasal dari C1 di tiap-tiap TPS dan kemudian mengentry. Jadi memang ada dua kegiatan, satu scanning, yang kedua kemudian input data ya, entry data. Nah, ini tentu yang membedakan adalah ini dilakukan secara sevia oleh KPU. Tidak ada verifikasi, tidak ada koreksi, tidak ada diskusi gitu, tidak ada diputuskan dalam rapat pleno dan sebagainya oleh pihak. Oleh karena itu kemudian hasil dari situng itu bukan sebagai hasil resmi. Ini hanya sebagai data pembanding, informasi permulaan kepada masyarakat, dan juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi KPU kepada publik. Nah, sedangkan penghitungan yang dilakukan secara manual dan berjenjang itu dilakukan dengan persyaratan yang cukup ketat. Dia harus dalam bentuk rapat pleno, melibatkan seluruh saksi pasangan calon, dia juga kemudian ada pengawas pemilu, sampai kemudian mereka semua setuju dan kemudian diketok oleh KPU. Kalau ada perbedaan kita akan selesaikan, misalnya kalau perlu dibuka surat suaranya kembali, kalau perlu dihitung lagi dan sebagainya. Kalau situng sama sekali tidak ada proses semacam. Tapi kan ini mengingat sumber datanya sama, berarti tidak ada perbedaan dengan hasil nanti, Pak? Ya, sumber data di situng memang sama dengan hasil penghitungan secara manual. Cuman boleh jadi dalam menuliskan di C1 kan ada petugas yang keliru dalam menulis. Nah, kalau ada kekeliruan dalam penulisan itu di situng tidak dilakukan koreksi, akan kita tampilkan apa adanya. Tetapi dalam penghitungan manual yang salah akan dikoreksi melalui rapat pleno yang kemudian disetujui bersama. Gitu. Baik, ini terkait dengan evaluasi pengadaan pilkada kali ini di DKI Jakarta, khususnya apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh KPU DKI Pak sejauh ini? Ya, saya kira yang tepat bicara pelanggaran, apakah ada apa tidak, itu memang Badan Pengawas Pemilu ya. Saya kira banyak laporan kepada Bawaslu dan nanti akan ketahuan seberapa banyak pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara. Kalau kepada KPU yang ada hanya soal surat suara yang kurang, kemudian juga ada formulir C6 yang tidak terdistribusi secara keseluruhan dan sebagainya. Nah, itu semua menjadi bahan evaluasi bagi KPU untuk ke depan harus lebih baik lagi ya. Meningkatkan konsolidasi, koordinasi antara petugas-petugas yang ada, pemahaman kepada para petugas gitu. Itu evaluasi yang diberikan. Ini ada yang belum menerima C6 hingga hari H, ada juga TPS yang kekurangan surat suara. Bahkan informasinya ada TPS yang baru buka jam 12.30 dan ada juga yang sudah tutup sebelum jam 1 seperti itu. Apakah menerima informasi seperti ini, Pak? Ya, memang yang beredar di media sosial banyak sekali ya, tetapi kalau kita lakukan pengecekan di lapangan itu sesungguhnya tidak benar seperti itu. Jadi tidak ada TPS yang buka mulai pukul 12.30, tidak ada TPS yang tutup sebelum pukul 13. Kemudian juga memang ada soal surat suara kurang memang ada, tapi kemudian juga pemilih tidak kehilangan hak pilihnya karena mereka kemudian dipersilahkan untuk bergeser ke TPS terdekat yang surat suaranya masih ada, kan gitu. Ya, ini semua kadang-kadang memang
pemberitaan di media sosial itu beragam, tapi di lapangan kenyataannya tidak seperti itu. Tapi bagaimanapun juga ini adalah masukan-masukan, informasi yang sangat penting bagi KPU untuk bahan evaluasi. Makanya pada malam hari ini kami langsung mengumpulkan KPU tingkat kota untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke depan. Kalau ada pelaksanaan pilkada lagi, apalagi kalau misalnya ada putaran kedua, itu harus lebih baik lagi dari putaran yang pertama ini. Untuk surat suara yang kurang tadi, Pak, ini kasusnya seperti apa sih, Pak? Masih banyak surat suara yang kurang. Jadi begini, Mas, surat suara itu kan dicetak sesuai dengan jumlah DPT kita, ditambah dengan 2,5%. Kami sudah persis surat suara itu sejumlah DPT plus 2,5%. Itu. Nah, yang terjadi tadi, partisipasi pemilih itu meningkat, yang terdaftar di dalam DPT, di sisi lain kemudian banyak masyarakat yang tidak terdata dalam DPT yang kemudian menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP gitu. Nah, otomatis pemilih-pemilih yang pengguna KTP itu kan tidak terdata untuk disiapkan surat suaranya kan gitu. Karena KPU hanya bisa menyiapkan surat suara sesuai dengan jumlah DPT yang ada. Nah, oleh karena itulah kemudian akhirnya terjadi kekurangan surat suara. Di satu sisi partisipasi meningkat, di sisi lain ada pemilih tambahan yang juga membludak, kan gitu. Otomatis surat suara berkurang. Nah, makanya ke depan ini juga jadi evaluasi bersama. KPU harus meningkatkan pemutakhiran data pemilih lebih baik lagi. Di sisi lain juga masyarakat harus peduli, masyarakat harus care bahwa untuk ikut pemilu itu ada administrasinya. Mereka juga harus terdaftar. Karena kejadiannya kemarin KPU melakukan pendataan, tidak banyak kawasan-kawasan apartemen, pemukiman yang tidak bisa dimasukin oleh petugas-petugas KPU. Mereka adalah pemukiman eksklusif gitu. Tapi tadi giliran pemungutan suara mereka semua keluar untuk menuntut hak pilihnya. Nah, maka kemudian terjadi kekurangan suara di beberapa tempat. Tadi untuk partisipan yang bertambah banyak dan juga ada yang kurang. Di TPS yang partisipannya sedikit ataupun kurang dari 50%, apakah akan jadi masalah? Apakah akan ada pemungutan suara ulang atau bagaimana, Pak? Oh enggak. Jadi kan soal partisipasi itu tidak menjadi tolak ukur apakah mau pemungutan suara ulang apa tidak ya. Jadi bagi mereka-mereka yang tadi partisipasinya cukup banyak dan masyarakat yang tadi kehabisan surat suara di satu TPS, mereka disarankan untuk pindah ke TPS lain yang surat suaranya masih tersedia. Cuman memang dampaknya mereka merasa agak kesal kok. Kesannya di pingpong putar-putar harus ke sana kemari mencari TPS yang masih ada surat suaranya. Tapi memang prosedurnya seperti itu. Karena kita tidak bisa misalnya di satu TPS menumpuk pemilih. Belum mendapatkan surat suara kemudian kita ambil surat suara dari tempat lain. Tidak bisa. Surat suara tidak ada yang bergerak, tapi yang bergerak adalah pemilih. Itu prinsipnya seperti itu. Terima kasih atas informasinya Bapak Sumarna, Ketua KPU DKI Jakarta. Dan demikian tadi informasi dari Ketua KPU DKI Jakarta. Dan pada putaran kedua, yang jika nanti ada putaran kedua, maka KPU DKI Jakarta akan mengevaluasi kekurangan surat suara yang berada di TPS-TPS yang sebelumnya mengalami kekurangan surat suara pada putaran pertama. Demikian, kembali ke studio, Eliza. Baik, terima kasih Pramadika Samudra untuk informasinya.